Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sobat pembelajar akuntansi. Pada kali ini kita akan membahas mengenai materi persamaan akuntansi. Pengertian persamaan akuntansi itu, persamaan akuntansi adalah sebuah sarana atau media untuk mengenalkan proses pencatatan transaksi keuangan dalam suatu perusahaan dalam rangka penyusunan dokumen akuntansi. Persamaan akuntansi sebenarnya bukan termasuk dokumen keuangan yang harus dibuat oleh seorang akuntan, tetapi penting bagi yang akan belajar tentang akuntansi. Selanjutnya, kita harus memahami kaidah penyusunan persamaan akuntansi. Apa saja kaidahnya? Yaitu satu, menganut prinsip keseimbangan antara aktiva dengan pasiva. B. Pencatatan transaksi yang terjadi dalam perusahaan itu akan dicatat dengan menggunakan prinsip keseimbangan antara aktiva dengan pasiva. Artinya jumlah kekayaan itu harus sama atau sesuai dengan hak atas kekayaan perusahaan tersebut. Kaidah yang kedua, pencatatan transaksi dengan sistem berpasangan atau biasa terkenal dengan double entry. Pencatatan transaksi harus selalu berpasangan antara sisi debit dan kredit, dan juga sisi debit dan kredit ini harus seimbang. Contohnya ini ada transaksi untuk tanggal 5 Oktober 2020 dibeli peralatan kantor senilai Rp12.500.000 secara kredit. Bagaimanakah pencatatan dalam persamaan akuntansi? Maka pencatatannya itu sesuai dengan kaidah harta ada harta, ada utang ada modal. Maka tanggal 5 kita masukkan ke kolom tanggal. Nah, di situ pembelian peralatan kantor senilai 12.500.000, maka hartanya kita catat bertambah 12.500.000. Nah, karena pembeliannya secara kredit, otomatis utangnya bertambah sejumlah yang sama 12.500.000. Jadi itu. Yang ketiga, kita juga harus menyusun sesuai dengan rumus persamaan akuntansi. Rumus persamaan akuntansi yang pertama itu aktiva sama dengan pasiva. Apa tahu pemahamannya? Di mana aktiva itu adalah harta, sementara pasiva itu adalah hak dari para kreditur. Hak bagi pihak yang memberikan pinjaman atau utang. Yang kedua adalah hak dari para pemilik modal atau ekuitas. Artinya apa? Artinya harta perusahaan itu bisa berasal dari pemilik perusahaan yang disebut modal, dan bisa juga berupa pinjaman dari luar perusahaan yang disebut kewajiban alias utang. Rumus persamaan akuntansi yang kedua sehingga diturunkan itu menjadi harta sama dengan utang ditambah modal. Adalah kita harus pahami bahwasanya setiap transaksi itu akan berpengaruh pada persamaan akuntansi. Persamaannya, pengaruhnya apa saja? Yaitu satu, transaksi bisa mempengaruhi akun harta saja. Yang kedua, mempengaruhi harta dan utang, seperti contoh tadi. Yang ketiga, mempengaruhi harta dan modal.
Dan terakhir mempengaruhi keseluruhan harta, utang, dan modal. Oke, untuk lebih jelasnya kita pahami dulu bentuk dokumen persamaan akuntansi. Untuk menyusun persamaan akuntansi kita perlu pahami yang pertama itu kita mau catat nama perusahaan. Yang kedua, pekerjaan kita persamaan akuntansi. Yang ketiga, baris ketiga adalah periode, itu berisi tanggal, bulan, dan tahun. Dan harus dipahami tanggal yang tercantum adalah tanggal akhir bulan. Oke, kolomnya seperti ini. Jadi sesuai dengan rumusan persamaan akuntansi harta sama dengan utang ditambah modal, maka kita harus persamaan akuntansi ini itu menggambarkan rumus persamaan dasar akuntansi harta sama dengan utang ditambah modal. Nah, dalam perkembangannya harta itu tidak hanya satu macam, bisa bermacam-macam. Jadi kalau kita kembali ke materi macam-macam harta itu akan ada banyak sekali. Maka untuk kolom harta itu biasanya di dalam persamaan akuntansi itu disediakan kolom yang banyak. Nah, kebetulan untuk contoh kali ini kita menyediakan 3 kolom saja. Oke. Dan biasanya penempatannya itu sesuai dengan likuiditasnya. Harta yang paling liquid itu adalah kas, yang kedua piutang, dan yang ketiga peralatan, itu masuk harta tetap. Ini sementara untuk contoh 3 saja. Dan untuk utang itu bisa berupa utang usaha, nanti juga bisa berupa utang bank, dan lain-lain. Sementara modal adalah modal dari pemilik modal atau penanam modal. Selanjutnya kita pahami dengan contoh bagaimanakah menyusun persamaan akuntansi. Oke, ini seandainya misalnya ini ada transaksi di dalam satu perusahaan. Tuan Sastro tanggal 1 mendirikan perusahaan yang bernama Biro Jasa Lancar dengan transaksi sebagai berikut. Tanggal 1 Tuan Sastro menyetorkan uang tunai ke perusahaan sebesar 50 juta. Tanggal 2 menyewa rumah untuk kegiatan usaha sebesar 5 juta per bulan. Bagaimanakah transaksi ini kita catat dalam persamaan akuntansi? Nah, ini kita tuliskan dulu nama perusahaan, jenis pekerjaan, dan periodenya. Dan kita siapkan kolomnya. Di kolomnya jelas harta, utang, modal. Kemudian untuk kolom yang lain ada tanggal dan keterangan. Kita mulai untuk, nah ini juga kita perlu cantumkan halaman. Biasanya tercantum dalam ribuan, jadi untuk menghemat penulisan 0. Tuh. Kemudian untuk kolom-kolom ini kita juga sudah menyiapkan kolom akun apa saja yang harus kita tuangkan dalam persamaan akuntansi ini. Oke, kita mulai dari tanggal 1. Untuk kolom tanggal seperti materi sebelumnya, kita tulis dulu tahun dan bulannya, kemudian baru tanggal. Tanggal 1 Tuan Sastro menyetorkan uang tunai. Uang tunai 50 juta, berarti kas 50 juta. Nah, menyetor uang ke perusahaan itu adalah penanaman modal 50 juta. Hingga kita kalau keterangan kita kasih keterangan modal awal. Selanjutnya untuk transaksi tanggal 2
menyewa rumah untuk kegiatan usaha. Sewa rumah itu berarti membayar menggunakan uang kas 5 juta rupiah. Secara prinsip pengurangan kas itu dituliskan dalam tanda kurung. Nah, penggunaan atau pembayaran beban-beban itu pasti akan mengurangi kas dan mengurangi modal. Maka kita cantumkan di kolom modal Tuan Sastro berkurang 5 juta rupiah. Kemudian kolom keterangan kita kasih keterangan beban sewa. Oke. Sekarang kita jumlahkan kolom-kolom itu. Kolom kas 45 juta, kolom modal 45 juta. Masuk ke ini tadi pekerjaan kita di slide sebelumnya. Sekarang bertambah, ada transaksi tanggal 4 dibeli perlengkapan kantor secara tunai dari toko Anugrah 1 juta rupiah. Pembelian perlengkapan kantor otomatis akan menambah perlengkapan kantor tanggal 4. Perlengkapan kantor bertambah 1 juta. Nah, karena tunai berarti menggunakan uang kas. Kasnya akan kita kurangi 1 juta rupiah. Itu untuk pencatatan transaksi tanggal 4. Kita jumlahkan kas menjadi 44, perlengkapan 1 juta, modal masih sama 45 juta rupiah. Oke. Selanjutnya tanggal 5 dibeli 1 unit komputer untuk keperluan kantor seharga Rp7.500.000 secara kredit. Pencatatan tanggal 5, komputer itu masuk kategori peralatan. Maka ketika membeli berarti peralatannya bertambah sebesar nilai pembelian Rp7.500.000. Karena pembelian secara kredit, maka utangnya bertambah Rp7.500.000. Kita jumlahkan lagi masing-masing kolom yang sudah ada angkanya. Kas 44 juta, perlengkapan 1 juta, peralatan Rp7.500.000, utang usaha Rp7.500.000, dan terakhir modal Rp45 juta. Tanggal 7 dibayar biaya untuk pemasangan iklan pada surat kabar Rp250.000. Tanggal 7 semua pembayaran beban-beban itu pasti akan mengurangi kas dan mengurangi di pembayaran beban-beban. Sekali lagi itu akan mengurangi kas dan mengurangi modal. Maka pencatatannya kas berkurang 250, modalnya juga berkurang 250. Nah, di sini modal terpengaruh lagi, maka ada keterangan. Jadi kalau kita lihat di sini yang modal tidak berubah itu kita tidak perlu memberikan keterangan. Itu kita jumlahkan masing-masing ini. Kemudian tanggal 8 diterima komisi untuk pengurusan surat-surat kendaraan Rp2.500.000. Harus dipahami, semua penerimaan pendapatan itu akan menambah harta dan menambah modal. Kalau sudah diterima tunai berarti menambah kas, kalau belum itu nanti menambah piutang. Sementara untuk modal itu tetap berubah. Kita catat tanggal 8. Nah, karena ini diterima tunai maka kasnya bertambah Rp2.500.000. Kemudian modalnya juga bertambah. Nah, modal bertambah berdampak ada keterangan pendapatan komisi. Ini kita jumlahkan masing-masing ketemu akhir ini. Ini dari transaksi. Dipahami. Sekian dan terima kasih dan semoga sukses.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.